Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah dari Pasca Agung, dan yang saya hormati rekan-rekan guru sejawat yang saya hormati. Untuk kegiatan ini bisa dibilang pemaparan, yaitu pemaparan bagaimana imbas dari kegiatan selama kami mengikuti BKG PJOK di SMK PGRI Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Nah, jadi tujuan ini mengimbas ke permainan tradisional yang selama ini permainan ini jarang sekali dimainkan. Nah, dari segi banyaklah, dari gobak sodor, terus lompat tali dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memaparkan, yakni dari hasil akhir kami, yakni rencana tindak lanjut, yakni bermain seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional di masa ini. Ada yang tahu permainan tradisional, Bapak Ibu? Nah, ada juga lompat karet, banyak lagi hal. Ya, oke. Kita lanjut. Latar belakang materi ini yakni permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Nah, jadi tujuan program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Nah, jadi itulah tujuan mengapa pemaparan ini dilaporkan ke rekan guru. Nah, jadi untuk menghidupkan kembali dari lomba kelereng, apa lomba dan latihan, terus apa? Ya, seperti itu. Gobak sodor dan masih banyak lagi permainan tradisional yang harus kita hidupkan kembali. Nah, jadi kegiatan nanti ini kita akan melaksanakannya di setelah semesteran, yakni kelas bimbing. Ya, nah jadi saya selaku guru PJOK ingin meminta bantuan kepada rekan guru bertujuan untuk membantu bagaimana menghidupkan permainan tradisional ini. Nah, seperti itu. Slide selanjutnya. Tujuan program yang pertama, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Dan yang keempat, membuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Nah, dari tujuan program ini untuk melestarikan siswa, yakni dari melatih segi fisik, ketangkasan, gerak lokomotor yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Nah, jadi tujuan program ini mengutamakan sportivitas dari segi kita melatih anak dari seperti contoh untuk permainan gobak sodor. Ada yang tertawa sendiri, ada yang ngasih sendiri. Nah, di situ gimana cara kita mengatasinya. Nah, jadi mohon untuk bantuan Bapak Ibu guru, gimana cara mengatasi tersebut. Dan yang selanjutnya memperkuat rasa kebersamaan
kita menciptakan rasa kebersamaan itu terhadap siswa atau murid SDN Pasir Agung. Nah, dan selanjutnya capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, capaian ini tentunya yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru semua. Ibu, maksudnya capaian ini bagaimana perlombaan tersebut dilaksanakan, dan misalnya contoh kelas 6 dan kelas 5 seperti itu, seperti bertanding. Nah, dan yang wali kelas 6 mendukung kelas 6. Nah, jadi tujuan capaian untuk menjadi juara seperti itu. Capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, 1. Capaian, siswa mengenal 5 permainan tradisional seperti gobak sodor, terus bakiak, lompat tali, gundu, dan ingkras. Seperti itu. Nah, siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar dengan cara SEM. Apa itu Bapak Ibu SEM? Ada yang tahu? SEM, yakni Sport Education Model. Nah, jadi dari SEM ini kita mengkombinasikan gobak sodor tersebut, permainan tersebut, yang tadinya ada yang jaga di depan, ada yang jaga di tengah. Nah, kita kombinasikan, ada yang jaga pinggir, ada yang jaga pinggir. Seperti itu. Kita kombinasikan. Nah, inilah yang dinamakan Sport Education Model. Seperti itu. Selanjutnya, siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai guru mendidik siswa agar supaya tidak membeda-bedakan. Oh ya, si anu bagaimana begini, yang si B aja yang banyak, misalkan contoh yang banyak makanannya, si B gak makan banyak makanannya, seperti itu. Kita menghindari seperti itu. Jangan membandingkan perbedaan. Jadi kita mengajarkan ke murid itu jangan memberi perbedaan kepada siswa yang lainnya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah yang kita akan lakukan, yakni siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain 5 permainan tradisional. Nah, jadi seperti contoh permainan gobak sodor, di situ ada aturannya. Aturannya itu dari misalkan dari garis depan sampai garis belakang. Nah, yang jaga dari garis depan, garis tengah, dan garis belakang. Nah, kita contohkan permainan gobak sodor. Nah, seperti ini. Nah, ini yang jaga. Nah, jadi tujuan dari penjaga di depan, paling depan ini, yakni tidak boleh menoleh ke belakang, diharuskan menoleh ke depan. Kalau menoleh ke belakang, ganti, itu, ya, permainan diulangi, seperti itu. Dan yang pemain tengah
jadi ini yang dinamakan sodor. Ini yang dinamakan babak sodor. Ini yang dinamakan sodor. Jadi sodor ini bebas mau melakukan mau pindah ke kaki ke kanan tadi. Nah, itu ini bebas. Nah, ini juga sama, pemain tengah juga, penjaga tengah sama, nggak boleh nengok ke belakang, dan yang ini sama juga. Nah, untuk poin, misalkan kalau masuk sini, kalau bisa tembus lagi di sini, kena di sini, itu poinnya 1. Kalau tembus semua, poinnya 2. Dimenangkan oleh grup, misalkan ada grup A dan B, dimenangkan oleh grup B, seperti itu contohnya. Dan banyak lagi permainan tradisional yang harus kita terapkan di sekolah SDN Pasca Agung. Untuk yang lainnya seperti bakiak, terus permainan gangsing belum ada ya? Dari dulu ya? Nah, itu bagaimana cara kita menghidupkan kembali ke permainan tersebut. Nah, yang hampir punah, kita harus tarikan lagi. Nah, dan yang selanjutnya, siswa dapat mengikuti aturan permainan dan kerja sama dengan teman dalam permainan. Nah, siswa harus bekerja sama bersama tim untuk mencapai tujuan, yaitu kemenangan. Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kemenangan. Seperti itu contohnya. Dan yang selanjutnya, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Jadi siswa di sini tidak menerima kemenangan atau kekalahan dengan lapang dada. Selanjutnya, 3. Hasil yang diharapkan: mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional, membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Nah, di sini tujuan Bapak Ibu guru selaku saya sendiri mengadakan lomba atau presentasi tentang permainan tradisional. Kita ambil contoh Gobak Sodor. Kita membuat poster seperti banner itu atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Seperti ini tadi, permainan tradisional Gobak Sodor seperti ini, seperti ini. Dan yang selanjutnya, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional. Tujuan mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, jadi kita seperti kayak lainnya upacara, kita melakukan gladi dulu sebelum melakukan perlombaan. Nah, dan yang selanjutnya, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Kita mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Kita menilai, misalkan Gobak Sodor. Permainan tradisional ini apa yang terkandung di dalam nilai tersebut? Apa yang melatih kebugaran apa dalam Gobak Sodor? Ada kelincahan, keterampilan, dan kelenturan. Kelenturan juga termasuk. Maju itu kelenturan. Jadi nggak kaku, maju kanan, kiri. Nah, itu harus lentur seperti itu. Ya. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas pelajar. Struktur program: jenis program kurikuler.
Saya kedua ekstrakurikuler, dinamakan ekstrakurikuler. Nah, kita kurikuler bisa juga. Nah, yang kedua, skala program seluruh siswa kelas 5. Yang ketiga, pengurutan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua. Nah, jadi untuk struktur program ini untuk kedepannya bisa kita akan memprogramkan 3 perlombaan seperti contoh bawa sodor, bagia, dan lomba. Dancing nggak ada? Apa lomba tadi ya? Lomba tadi aja. Apa tadi nama? Teknologi nggak ada juga. Bisa 3 aja. Coba sodor, bagia, lereng, oh iya, keseimbangan. Oke. Ya itu. Nah, jadi skala program seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Salah penulisan Pak. Salah penulisan. Begitu. Kita akan mengadakan lombanya. Dari pengurutan program dilaksanakan di halaman sekolah. Jadi kita urut hari-hari. Misalkan besok Rabu dari di lapangan itu dari kelas berapa aja? Seperti itu. Dari kita mengurutkan sampai selesai. Seperti itu. Yang kedua, mitra dalam kelompok, yakni kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam pembelajaran. Nah, jadi untuk kegiatan ini didukung oleh kepala sekolah yang dimana dia sebagai penasehat atau fasilitator dalam komunitas belajar. Seperti itu. Ya. Guru PJOK dan rekan guru sejawat. Nah, inilah perlu guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama. Nah, inilah tujuan kegiatannya dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi. Nah, seperti untuk penugasan, misalkan Bu Arifah di bagian penataan. Nah, seperti penataan ini kayak membuat garis seperti itu, garis coba sodor, misalkan permainan yang dilombakan. Nah, sedangkan untuk Roni bertugas untuk menjadi wasit. Nah, seperti itu. Nah, bisa kan? Nah, nanti kita bukan kembali. Nah, itu gunanya struktur organisasi. Nah, seperti itu. Guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi. Nah, inilah berdiskusi kita bersama mengembangkan konten untuk presentasi nanti. Bagaimana langkah kita ke depannya? Inilah tujuannya. Komunitas belajar. Nah, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM sport edukasi model pada siswa. Nah, jadi komunitas belajar ini ada yang itu dibahas di Kober. Nah, seperti itu. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset basis thinking. Nah, yang pertama itu manusia juga aset, Bapak Ibu, dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk ibu kantin itu aset bukan? Untuk
Ayam yang main di sekolah. Aset energi. Untuk aset basis tinggi, untuk aset benda hidup seperti manusia, kalau sudah dalam lingkungan sekolah maupun itu orang tua sekolah maupun anak murid maupun itu binatang yang masuk sekolah, itu aset. Setelah keluar sekolah bukan aset sekolah lagi, seperti itu untuk aset manusia, seperti itu. Setelah keluar dari lingkungan sekolah bukan aset, masuk ke sekolah aset. Aset keluar sekolah bukan aset lagi. Jangan, ojo, mana ilmu. Maksudnya aset itu bisa untuk pembelajaran anak. Jadi aset itu supaya kita pakai. Pembelajaran. Untuk yang kedua, fisik. Dari segi halaman sekolah serta alat pendukung lainnya seperti permainan, ekran, bakyak dan lain-lain. Ini segi fisiknya yang dari sekolah. Alatnya seperti itu. Ini termasuk sarana dan prasarana. Sarana tempat, prasarana alat. Seperti itu. Yang ketiga, sosial. Adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh siswa. Nah, jadi ini aturan di sekolah itu seperti tadi pagi saya berangkat ke sekolah pagi-pagi, menyalami anak-anak, membuat aturan tersebut itu bertujuan untuk mengembangkan disiplin siswa. Seperti itu. Bukan hanya siswa, untuk pada rekan semua. Ya, untuk ketertiban murid supaya berangkat pagi, gimana caranya seperti itu. Yang keempat, lingkungan, area taman, pohon rindang dan kebun sekolah yang mendukung suasana belajar. Lingkungan, area taman, yakni di depan kelas, itulah taman kecil kita. Nah, pohon rindang, pohon kelapa yang akan kita adakan lomba nanti. Jadi nanti pas matahari terbit, itu kan pohon kelapa itu kan agak rindang, itu supaya nggak teduh, biar nggak kotor panas. Tetapi kalau sudah jam 11 ke atas, ampun, panas, seperti itu. Yang kelima, finansial. Nah, di sini saya garis bawahi untuk finansial ini, untuk kegiatan ini mudah-mudahan walaupun itu bukan meminta sumbangan atau sumbangsi kepada Bapak Ibu guru, kita misalkan 5% lah untuk menganggarkan tersebut, 5% saja dari dana pos. Walaupun itu ada, walaupun nggak ada ya apa. Tetap guru PJOK yang bertanggung jawab semua, karena ini program ekstrakurikuler guru PJOK. Nah, inilah tujuannya mengapa pertemuan pada pagi hari ini kita laksanakan, yakni untuk menjalankan kegiatan supaya SD4 ini berkembang besar ke depannya, seperti itu. Bukan hanya yang kemarin ini aja, jadi untuk kedepannya bisa kita terapkan permainan tradisional, seperti itu. Dan yang keenam, politik. Kita kerjasama dengan kepala sekolah. Bagaimana itu aturan sekolah, kita ikuti peraturan kepala sekolah dari komite, puskesmas, dan puskesmas. Nah, nanti tujuan puskesmas ini, bila ada siswa dalam acara tersebut ada yang cedera, kita
langsung hubungi puskesmas. Insya Allah nanti saya datangkan orang puskesmas dalam masalah tersebut. Dan untuk komite juga sama, tapi untuk hari pertama saja komite. Tapi kalau untuk puskesmas, insya Allah sampai selesai acara. Karena ini untuk gimana? Untuk Bapak ini rawan cedera. Bagaimana untuk lari, nyongsok, rusuk? Nah, seperti itu. Untuk 7 agama dan kebudayaan. Seperti kegiatan kemarin itu dari 1 bulan ada 4 kali Jumat. Yang pertama itu Jumat senam, yang kedua Jumat religi, bersih dan berbagi. Nah, untuk kebudayaan pembelajaran berbasis budaya, tari, musik, dan bahasa daerah. Nah, jadi untuk kebudayaan ini mohon Bapak Ibu guru untuk kita melestarikannya dari kebudayaan dari tari, musik, dan bahasa daerah dan terkandung nilai budayanya. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya rencana evaluasi, observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Nah, jadi tujuan observasi ini mengamati siswa tersebut dalam untuk berfokus ke kegiatan tersebut. Tuh, mengamati. Nah, betul ya, betul. Ya. Untuk selanjutnya rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini dipegang oleh guru PJOK dan guru kelas. Nah, jadi guru PJOK tidak bekerja sendiri ya. Jadi untuk minta tolong kepada guru kelas. Nah, untuk tim penilaiannya. Refleksi siswa. Refleksi siswa kita akan merefleksikan setelah kegiatan. Apakah kita bertanya kepada siswa apakah permainan tersebut senang atau tidak senang? Kalau senang berapanya di mana, dan yang tidak senang harus di mana? Itu yang kita akan evaluasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kemungkinan tantangan beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang agak kuno. Di sini kita banyak sekali tantangan Bapak Ibu untuk melestarikan permainan tradisional, terutama dari segi alat. Dan yang kedua minat siswa. Kebanyakan siswa sekarang ini malas dan terus memegang gadget atau HP. Itulah gimana kita caranya menyelesaikan tantangan ini. Begitu. Bagaimana kemauan siswa supaya tidak cenderung ke gadget terus, kita alihkan ke permainan tradisional supaya menyenangkan. Solusi membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mulai dapat. Jadi nanti solusinya kita ambil permainan yang ada alatnya saja. Seperti itu. Kalau ada alatnya, kalau nggak ada ya kita ganti saja. Itu kayak pakai kan ada, terus nah itu kan ada juga bambu. Ya. Sekian pemaparan dari saya. Untuk ada yang ditambahkan atau pemasukan dari saya supaya kedepannya bisa lebih bagus lagi, dimohon untuk Bapak Ibu guru bertanya. Untuk melakukan permainan itu, apakah kita
sebaiknya kita melibatkan peserta didik atau siswa untuk memilih permainan mana yang mereka paling gemari untuk dilombakan. Jadi permainan itu bukan semata kita yang menentukan, tapi harus ada kedua anak untuk memilih permainan yang mereka lombakan. Itu bagaimana? Baik, akan saya jawab langsung untuk pertanyaan dari Pak Bowo. Kalau masalah perlombaan, kita misalkan anak sukanya bermain kelereng, kita lomba kelereng. Siswa suka bermain lompat tali, kita lompat tali. Nah, untuk yang ditanyakan Pak Bowo tadi, kita kembali lagi ke fasilitasnya, mendukung tidak atau tidak mendukung. Kalau mendukung kita jalankan keinginan siswa, yang tidak mendukung ya kita harus misalkan harus dulu, seperti itu. Jangan kita bergantung pada alat. Kalau ada alatnya kita mau jalankan, kalau nggak ada alatnya kita jalankan, seperti itu. Gimana, Bu? Ada lagi, Bapak Ibu? Bapak cek, ada yang ingin ditambahkan atau bertanya? Silakan. Tadi kemudian itu bagus, maka nanti jika memang fasilitas Islam itu memang ada dan bisa kita alihkan tidak ada masalah, lebih bagus. Kemudian ini yang Pak Sekda, ini ada masalah. Tadi kaitan masalah alat. Karena kan pemain tradisional itu juga itu hal sangat sederhana ya. Artinya kita coba ambil terobosan dulu. Ambil terobosan satu alat saja dulu yang dianggap mudah. Ya, untuk contoh, ya, membuat anak itu minat enggak gitu. Jadi jangan kita mengatakan hanya permainan itu saja. Artinya dari SD apa PJOK juga punya inisiatif. Jangan hanya mengandalkan alat yang ada di sekolah saja. Contoh mungkin DM atau apa yang bisa dibuat yang sederhana mungkin itu mungkin bisa. Tapi kita coba satu sampel dulu gitu. Siapa tahu anak itu bisa minat. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau hanya untuk kaitan dengan finansial, karena bos tadi itu memang bisa diandalkan apa salahnya itu lebih bagus untuk melengkapi kebutuhan kita. Baik, untuk kepala sekolah terima kasih masukannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti untuk finansialnya kita dibantu oleh kepala sekolah ini untuk anggaran termasuk. Terima kasih. Untuk yang lain, Bapak Ibu Guru, ada yang ingin menambahkan dan ada yang ingin bertanya, silakan. Itu kan kita mengenalkan kepada anak lima permainan tradisional, tetapi untuk permainan yang harus dimainkan ya kan harus kita mainkan harus perlombaan apa salahnya kalau perlombaan itu kita buat ada wajib ada pilihan. Jadi yang wajib dari Pak Sukma itu apa ditentukan, ini yang perlombaan yang wajib. Nah nanti yang juga misalnya kita ini kan berikan angket ke anak untuk memilih atau gimana caranya supaya anak kita cari bakat minat anak itu yang mana. Jadi ada yang diwajibkan, ada yang pilihan peserta jadi lebih antusias mengikuti perlombaan. Kalau semuanya diwajibkan dari Pak Sukma, takutnya mereka kurang berminat, akhirnya antusiasmenya kurang, semangatnya kurang, berbicara kurang gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk masukan dari Pak Roni. Masalah tersebut ya kita kembalikan ke siswanya.
apakah ini tidak wajib atau tidak wajib? Ya, untuk permainan ini insya Allah itu anak-anak senang semua. Jadi kita terapkan dari bawah dulu saja lah, itu yang wajib. Nah, dan yang tidak wajibnya itu kita terapkan di permainan bagian, karena banyak juga siswa-siswa dari bagian ini yang dari gerakan itu belum sama. Nah, itu yang pengelolaan yang tidak wajib. Nah, yang wajib itu kita terapkan di bawah dulu. Nah, seperti itu. Gimana soalnya? Ada lagi? Ibu? Permainan yang akan dilakukan itu ada yang berbasis tim seperti kapsul bersama tim. Nah, kalau yang berbasis tim, bagaimana nanti kita menentukan timnya? Kalau menentukan tim itu nanti diserahkan ke anak famili akan dari jauh, otomatis dia akan menang. Jadi untuk menentukan mengelompokkan tim-timnya harus ada strategi yang bisa adil. Itu surat saya. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Allah. Untuk masalah tim, kita melihat siswa yang ini bukan tim dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti kita misalkan kelas 6 sampai kelas 5. Kelas 5 itu. Nah, seperti itu. Kita ini mengajukan ke siswa cara mendaftar perlombaan. Seperti nanti kita tandingkan, misalkannya tim A kelas misalkan 6 orang dan tim B 6 orang, itu masing-masing kita ambil. Jadi kita tidak ambil jago atau nggak jago, seperti itu. Gimana? Oh. Ada lagi? Itu? Oke. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Inilah saya tidak ada ini, kita tidak akan bisa. Ini dengan belajar seperti itu. Nah, jadi mohon koreksinya, Bapak Ibu, koreksilah saya terus. Di mana ada kesalahan saya itu koreksi. Baik dari segi jalan dari ke depan saya itu mohon ditegur atau dikoreksi. Tidak apa-apa. Itu ya. Baik, itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.